Kita lanjutkan kuliahnya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan dimulai dengan permutasi dulu ya. Silakan Azmi Aziz baca. Permutasi. Seringkali kita tertarik pada ruang sampel yang berisi semua kemungkinan susunan atau pengaturan dari sekelompok objek sebagai elemen. Misalnya, kita mungkin ingin tahu berapa banyak susunan berbeda yang mungkin untuk duduk di sekitar meja dengan 6 orang. Susunan yang berbeda disebut permutasi. Nah, ini minggu kemarin sudah ya ini ya, permutasi ya, Aziz ya. Ini kita Sudah, mengulang Pak. saja. Jadi eh, permutasi itu kita menyusun dengan mempertimbangkan susunannya, posisinya. Jadi AB berbeda dengan BA pada permutasi. Nah, permutasi itu the number of permutation of n objects adalah n faktorial. Permutasi dilambangkan juga dengan seperti ini. Permutasi n permutasi R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial. Nah, n itu adalah banyak objek, sedangkan R yang diambil, yang akan dipilih berapa. Itu adalah permutasi. Ini contoh lainnya, dalam 1 tahun, 3 penghargaan, tiga R-nya diberikan kepada 25 orang mahasiswa. Berarti N-nya 25, R-nya 3. Sehingga permutasinya 25 faktorial dibagi 25 dikurang 3 faktorial. Nah, kalau ini kasusnya berbeda lagi. Seorang ketua dan bendahara dipilih dari sebuah klub mahasiswa yang beranggotakan 50 orang. Berapa banyak pilihan pengurus yang mungkin jika tidak ada aturan? A akan menjabat hanya jika ia menjadi ketua. B dan C akan menjabat bersama-sama atau tidak sama sekali. D dan E tidak menjabat bersama-sama. Berarti N-nya 50, tapi aturannya ada. Yang pertama, N-nya 50, R-nya 2, nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Akan dipilih tadi apa? Yang akan dipilih itu adalah ketua dan bendahara. Untuk yang pertama, maka 50 faktorial permutasi 2, 50 faktorial dibagi 50 dikurang 2 faktorial atau 50 faktorial dibagi 48 faktorial. Ini jika tidak ada aturan sama sekali. Nah, yang kedua, A akan menjabat jika ia menjadi ketua. Maka untuk yang A itu, yang pertama, A akan menjabat hanya ia menjadi ketua. Berarti kemungkinan pertamanya A ketua,
bendaharanya siapapun. Ketua hanya satu kemungkinan bendaharanya ada 49. Kemungkinan keduanya adalah tidak ketua. Tidak ketua berarti ada 49. Berarti ada mau jadi bendahara. Maka yang keduanya hanya ada 48 pilihan. Sehingga kalau dikalikan, 1 kali 49 itu 49. 49 kali 48 adalah 2352. Segini banyak kemungkinannya. Yang ketiga, B dan C harus menjabat bersama-sama atau tidak sama sekali. Nah, kalau B dan C menjabat bersama-sama, maka kemungkinannya hanya yang ketua itu kemungkinannya B atau C, ada dua orang. Yang jadi bendaharanya karena salah satu dari B dan C itu sudah dipilih, maka yang tersisa hanya satu orang. Sedangkan kemungkinan keduanya tidak sama sekali berarti tinggal 48 saja karena B dan C tidak mau. Dia harus bersama-sama atau tidak sama sekali. Dari 48 dipilih dua orang. Maka ini banyaknya ada dua, ini banyaknya dua dua lima enam. Ditotalkan 2258. Lalu yang ketiga, yang keempat, aturannya D dan E tidak akan menjabat bersama-sama. Maka pilihannya itu adalah kalau D menjabat sebagai petugas, pilihannya itu adalah yang pertama yang jadi ketua itu adalah D atau E. Ada dua kemungkinannya. Sedangkan yang jadi bendahara tidak 49, tapi 48. Karena D dan E tidak mau menjabat bersama-sama. Satu orangnya akan hilang. Nah, setelah itu yang kedua, ini kalau D yang terpilih, yang kedua, eh, yang kedua itu adalah karena dia tidak mau menjabat bersama-sama, maka pilihan yang kedua adalah ada 48. Yang pertama ada 47 yang kedua. Itu 2256. Ditambahkan lagi. Oh, ini ada dua kali ya. Dua kali 48-nya ada dua kali ya. Ini D dan E yang pertama, kalau D yang terpilih. Yang kedua, D dan E yang kedua, kalau E yang terpilih. Sampai di sana permutasi, ada pertanyaan? Silakan. Izin Pak, Ya, eh, saya mau bertanya Pak, untuk ya. di bagian C Pak, untuk di bagian C tadi saya lihat ada yang di bagian menjabat bersama-sama. Tadi kan ada untuk mendapatkannya ada dua dan satu tadi Pak. Untuk mendapatkan satu ini bagaimana tadi ya Pak? Yang mana? Yang C ini? Iya Pak. Jadi, Yang ini, yang dua ini. iya Pak. Yang dua ini kan tidak akan menjabat bersama-sama atau tidak sama sekali.
Kalau dia Ya, Pak. eh, menjabat bersama-sama, pilihan ketuanya ada berapa? Ada dua, Pak. Dua. Ya, Pak. Pilihan bendaharanya? Oh, satu jadi, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Nah, ya, gitu Ya, ya. Pak. Iya, Pak. Sudah dapat, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Tidak, Pak. Baik. Nah, ini permutasi melingkar juga sudah bahas sebelumnya ya. Permutasi yang terjadi, coba Farhan baca. Baik, Pak. Yang pertama, circular permutation. Permutasi yang terjadi dengan menyusun objek dalam sebuah lingkaran disebut dengan permutasi melingkar. Dua permutasi melingkar tidak dianggap berbeda kecuali objek yang bersesuaian dalam dua susunan tersebut didahului atau diikuti oleh objek yang berbeda saat kita bergerak searah jarum jam. Misalnya, jika empat orang bermain bridge, kita tidak memiliki permutasi baru jika mereka semua bergerak satu posisi searah jarum jam. Dengan mempertimbangkan satu orang dalam posisi tetap dan menyusun tiga orang lainnya dalam tiga faktorial, cara, kita menemukan bahwa ada enam susunan berbeda untuk permainan bridge. Teorem 2.3, the number of permutation of n objects arranged in a circle is n minus 1 faktorial. Yang dimaksudnya, jumlah permutasi n objek disusun dalam lingkaran adalah n kurang satu dalam kurung faktorial. Baik, makasih Farhan. Sama-sama, Pak. Silakan Noval baca. Baik, Pak. Jika huruf B dan C sama dengan X, maka 6 permutasi dari huruf A, B, dan C menjadi AXX, ASX, XAX, XAX, XXA, dan XXA, yang hanya 3 di antaranya yang berbeda. Oleh karena itu, dengan 3 huruf 2 sama, kita memiliki 3 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 3 permutasi yang berbeda. Dengan 4 huruf yang berbeda, A, B, C, dan D, kita memiliki 24 permutasi yang berbeda. Jika kita misalkan A sama dengan B sama dengan X dan C sama dengan sama dengan Y, kita hanya dapat mencantumkan permutasi yang berbeda berikut. X, X, Y, Y, X, Y, X, Y, Y, X, X, Y, 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 X, 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 Y, Y, X, dan Y, X, Y, X. Jadi, kita memiliki 4 faktorial dibagi dalam kurung 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial yang akan sama dengan 6 permutasi yang berbeda. Theorem 2.4, the number of distinct permutation of n things of which n1 are of one kind and two of a second kind until nk of kth kind is n factorial divided n1 factorial n2 factorial until nk factorial. Oke, thank you. Sama-sama, Pak. Ya, ini faktorialnya. Kita menyusun benda atau objek, tapi objeknya ada yang sama, bisa dikelompokkan. Jadi jika huruf B dan C itu sama-sama X, huruf A-nya yang berbeda, maka bisa disusun AXX, AXX, XAX, XAX, XXA, XXA. Jadi kalau kita lihat dari 6 kemungkinan ini sebenarnya hanya ada 3 yang berbeda. Hanya 3. Jadi eh, disebut juga dengan 3 eh, faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kalau kita kasus yang kedua, 4 huruf yang berbeda. Kalau 4 huruf, berarti kan 4 kali 3 kali 2. Kalau dia berbeda semua, 24. Tapi jika, ini seharusnya tanda ini nih harusnya di dalam ya. Di sini ini. Ah, tuh. Jika kita misalkan A sama B itu sama-sama X, C sama D itu sama-sama Y,
kita hanya dapat mencantumkan permutasi yang berbedanya tinggal 6 buah. Nah, ini dituliskan dengan n faktorial, banyaknya ini ya 4 buah tadi, 4 buah dibagi jumlah tipe pertama dibagi jumlah tipe kedua, eh, dibagi jumlah tipe pertama dibagi juga dengan jumlah tipe kedua dan seterusnya. Jadi 4 faktorial. Berapa buah jumlah tipe yang X ini? Ada 2 buah A dan B. 2 faktorial. Dibagi lagi berapa buah jumlah tipe yang Y? Ada 2 buah juga. 2 faktorial. Kalau yang ini di atas, N-nya ada 3 faktorial. Dibagi berapa banyak jumlah yang X? Ada 2 faktorial. Sisanya tipe yang kedua adalah yang A kan? Yang A hanya ada satu, satu faktorial, atau ditulis saja 2 faktorial. Jadi kita menyusun benda, menyusun objek, tapi objeknya itu ada yang sama, dikelompokkan dulu. Oke, ini contoh soalnya. Example 220. Hidayatul Hafiz, silakan. Pak, maaf Example sebelumnya, Pak. 220. In a college football training session, the defensive coordinator need to have 10 players standing in a row. Among the 10 players, there are one freshman, two sophomores, four junior, and three senior. How many different ways can they be arranged in a row if only their class level will be distinguished? Solution. Directly using theorem 2.4, we find that the total number of arrangement is 10 factorial per 1 factorial, 2 factorial, 4 factorial, 3 factorial sama dengan 12,600. Ya, ada pertanyaan? Pak, izin, Pak. Silakan. Apakah boleh izin ke toilet sebentar, Pak? Oh ya, ya, silakan, silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan terkait ini? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Cukup Cukup. jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi, kalau sekarang kita ingin menyusun benda, tapi bendanya itu perlu dikelompokkan dulu, nah seperti ini, banyak kemungkinannya. Silakan dibaca, Alvareldo. Example 2.20. Dalam sesi latihan sepak bola, koordinator pertahanan harus memiliki 10 pemain yang berdiri dalam satu baris. Di antara 10 pemain ini, ada satu mahasiswa baru, Oh, dua ini sudah mahasiswa... tadi ya. Mohon Ya, maaf. tadi, Pak. Ya, ya, oke. N-nya adalah 4 ya. Makasih Alvareldo ya. Ya, Pak. N-nya ada 10, N1-nya ada 1 orang, N2-nya ada 2 orang, N3-nya ada 4 orang, N4-nya ada 3 orang. Seperti ini jadinya banyak cara menyusunnya dalam satu baris. Dalam satu baris, 10 orang ini, kalian bayangkan 10 orang itu sedikit itu. Tapi cara menyusunnya bisa sebanyak 12.600. Nah, kalau aturan dalam password kalian apa? Minimal 6 karakter, harus ada simbol, harus ada angka, ya kan? Kalau simbolnya 1, angkanya 1, berapa banyak kemungkinannya?
Noval. Coba Noval. Noval coret di PPT di sini. Oh, boleh Pak. Silakan. Tadi 6 ya Pak. 6. Berarti 6 faktorial Pak. Terus eh, dibagi dengan 1 faktorial Pak. Oh, kan tadi Satu sat- satu satu simbol, satu apa? Satu satu simbol, satu satu simbol, angka, satu karakter. Satu satu angka, angka. satu karakter. Enggak, jangan. Simbol itu karakter. Satu simbol, satu angka. Berarti sisanya apa? Huruf Pak. Huruf. Berarti 4 faktorial Pak. Ah, ya. Berapa berarti kemungkinannya? Berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial Pak. Sedikit ya. Iya Pak. Satu. Oh, 30, 30 cara Pak. jangan salah. Jangan ini di atasnya bukan 6 faktorial. Banyak 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 keyboardnya siapa tadi? Banyak keyboardnya Noval yang di atas Oh, ini. Berapa huruf? Huruf ada dua berapa? puluh 26 Pak. 26. Terus totalnya Sama berapa? Berarti sama yang dengan yang di bagian karakter juga Dua puluh dimasukin Pak. enam. Ya. 26. Lalu angka ada berapa? Ada 10. Karakter ada berapa? Jumlahin dulu semuanya baru difaktorialkan. Kalau totalnya ada Oh, 50, iya Pak. 50 faktorial. Nah, kemungkinannya akan lebih banyak atau lebih sedikit. Lebih Kalau banyak Pak. kalau kalau jumlah karakternya minimal 2. Jumlah karakter minimal 2 aturannya. Atau jumlah karakter minimal 1. Yang mana yang kemungkinan lebih banyak? Eh, Jumlah karakter 2 sama jumlah karakter 1 ya Pak. Ya, Jumlah karakter 2 Pak. kalau jumlah karakter 2, pembaginya 2 faktorial di sini. Sorry Pak, 1 karakter Pak. Ya, tapi kalau dia 2 karakter kan di sininya jadi pembaginya 3. Kecil ya. Oh iya. Nah, itu. Jadi itu kemungkinan biasanya di password ya kalian gunakan. Baik, Pas banyak Pak. ada pertanyaan dah? Cukup, Pak. Baik, Farhan. Farhan udah baca tadi belum? Baca yang mana, Pak? Udah saya suruh baca belum? Udah tadi, Pak. Dah, yang belum lagi. Oh, Saya belum, Pak. silakan yang belum. Iya, Pak. Izin, Pak. Eh, Theorem 2.5. The number of ways of partitioning of a set of n objects into R cells with n1 elements in the first cell and element in the second and so forth is n, n1, n2, etc. n3 uh, equal n factorial divided by n1 factorial until n3 factorial, where n1 plus n2 until plus n3 equal n. Example 2.21. Dalam beberapa cara, 7 mahasiswa pasca sarjana dapat ditempatkan di satu kamar triple dan 2 kamar double selama konferensi. Untuk solusinya, yaitu jumlah total partisi mungkin adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial
dikali lagi dengan 2 faktorial, yang sama dengan 210, Pak. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Kita mengelompokkan objek. Kalau sekarang dia partisi namanya. Jadi ada 7 mahasiswa. 7 mahasiswa ini akan didistribusikan ke satu kamar hotel triple. Berarti dalam kamar itu akan ada 3 orang. Dan 2 kamar hotel double. Berarti dalam masing-masing kamarnya ada 2 orang. Nah, ada berapa banyak cara menyusunnya? Ada 210 cara menyusunnya. Banyak sekali ya. Hanya untuk menyusun 7 orang. Ada 210 cara untuk menyusun 7 mahasiswa ke dalam 3 buah kamar. Ini sama sebenarnya dengan teorema 2.4 sebelumnya. Ya, namanya partisi. Seringkali kita peduli dengan jumlah cara untuk membagi satu sel dan objek menjadi R subset yang disebut sel. Silakan, siapa lagi yang baca? Subhat, Ya, Pak. silakan. Partisi. Seringkali kita peduli dengan jumlah cara untuk membagi satu set N objek menjadi R subset yang disebut sel. Perhatikan set A, E, I, O, U. Kemungkinan pembagian menjadi 2 sel di mana sel pertama berisi 4 elemen dan sel kedua berisi 1 elemen adalah A, E, I, O, U, A, I, O, U, E, E, I, O, U, A, E, O, U, I, A, E, I, U, O. Ada 5 cara untuk membagi satu set yang terdiri dari 2 sel, yang berisi 4 elemen di sel pertama dan 1 elemen di sel kedua. Jumlah pembagian untuk ilustrasi ini dilambangkan dengan simbol 5, 4, 1 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 5. Di Ya, mana silakan. angka di atas melambangkan jumlah total elemen dan angka di bawah melambangkan jumlah elemen yang masuk ke setiap sel. Oke, makasih. Sampai di sana ada pertanyaan? Belum, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Baik. Ini pelan-pelan, pelan-pelan udah banyak yang kalian pelajari ini. Teorema 25 tadi udah ya. Nah, habislah pelajaran kita tentang permutasi. Kita masuk ke kombinasi. Sidik sudah baca belum tadi? Belum, Pak. Silakan Sidik. Kombinasi. Dalam banyak soal, kita tertarik pada jumlah cara memilih R objek dari N tanpa memperhatikan urutan. Pilihan ini disebut kombinasi. Kombinasi sebenarnya adalah partisi dengan 2 sel, satu sel berisi R objek yang dipilih dan selainnya berisi N dikurang R, objek yang tersisa. Jumlah kombinasi tersebut dilambangkan dengan N, R, N kurang R is usually shortened to NR. Oke. Makasih Sidik ya. Ya, Pak. Nah, kalian sudah tahu definisi dari permutasi dan kombinasi. Yang tidak memerlukan, yang tidak memperhatikan susunan itu permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Pak. Kombinasi. Kombinasi, Pak. Baik. Kalau eh, siapa yang punya koper? Saya, Alat Pak. siapa itu? Novel, Pak. Noval punya koper. Punya, Pak. Koper Noval ada nomor-nomor yang diatur-atur itu enggak? Ada, Pak. Udah. Ada berapa nomor yang harus diatur? 3 nomor, Pak. 3 nomor. Boleh tahu Bapak nomornya? Nomor yang saya punya, Pak. Sebutkan aja terserah nomor. Eh, 268, Pak. 268. Boleh Bapak ganti jadi 628? Boleh, Pak. Nggak, maksud Bapak, Oh, kopernya terbuka nggak kalau Bapak bikin jadi 628? nggak terbuka, Pak. Nggak terbuka. Berarti
kunci koper itu permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Karena, Karena dia harus sesuai dengan urutannya, Pak. oke, good. Nah, kalau siapa yang sudah bagi-bagi takjil atau sudah dapat takjil, pembagian takjil? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Faiz Nurrahmantio udah dapat? Udah, Pak. Kemarin, Pak. Pakai plastik dikasihnya. Iya, Pak. Apa isinya? Banyak, Pak. Ada gorengan, ada minum gitu, Pak. Ada goreng, ada minum. Ada gorengan, ada minum, ada buah. Buah ada, Pak. Oke, tiga ya. Goreng, minum, buah ya. Boleh nggak Pak tukar jadi buah, gorengan, dan minum? Boleh, Pak. Boleh nggak jadi minuman, goreng, dan buah? Boleh, Pak. Boleh. Itu kombinasi atau permutasi? Kombinasi, Pak. Karena, Karena dia tanpa memperhatikan urutan tadi, Pak. berarti takjil kita kombinasi. Kalau koper itu tadi apa? Permutasi, Pak. Permutasi. Good. Nah, silakan Pak Is baca. Jumlah kombinasi n objek berbeda yang diambil R pada suatu waktu adalah Theorem 2.6. The number of combinations of n distinct objects taken R at a time is n. R equals n factorial divided by R factorial multiply n minus R factorial. Oke, good, Faiz. Jadi ini persamaan untuk kombinasi. Kalau permutasi kemarin langsung saja N dibagi N dikurang R. Tapi kalau kombinasi N dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Berbeda ya persamaannya. Perhatikan. Ini tugas nanti dikerjakan ya. Di slide-nya ada beberapa tugas itu. Kalian punya slide ini ya? Enggak, Pak. Pak. Enggak. Oke, nanti saya bagikan. Nah, selanjutnya kita masuk materi baru, probability of, kita sampai 945 ya, probability of an event atau peluang dari suatu kejadian. Kalau tadi pelajaran kita itu baru membahas banyaknya kemungkinan untuk menyusun benda, belum peluang, tapi cara menyusun atau banyaknya ruang sampel. Pelajaran kita pertama ruang sampel kan? Ada berapa banyak ruang sampel? Bisa dihitung dengan permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita belajar peluangnya. Kan dibaca? Fadil udah tadi? Belum, Pak. Kan Fadil. Baik, Pak. Pendahuluan. Dalam upaya untuk peningkatan kemenangan mereka, para penjudi meminta bantuan matematikawan untuk menyediakan strategi optimal untuk berbagai permainan untuk untungan. Beberapa matematikawan yang menyediakan strategi ini adalah Pascal, Leibniz, Fermat, dan James Bernoulli. Sebagai hasil dari perkembangan teori probabilitas ini, inferensi statistik dengan semua prediksi dan generalisasinya telah membangun jauh melampaui permainan untung-untungan dan mencakup banyak bidang lain yang terkait dengan kejadian yang bersifat kebetulan seperti politik, bisnis, perakiraan cuaca, dan penelitian ilmiah. Agar prediksi dan generalisasi ini cukup akurat, pemahaman tentang teori probabilitas dasar sangatlah penting. Oke. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi apa nih? Politik, bisnis, perakiraan cuaca, penelitian ilmiah, apalagi? Ditambah lagi apa? Ingat nggak? Awal perkuliahan dulu saya sampaikan. Ditambah lagi dengan perkembangan AI. AI itu sangat bergantung dengan ilmu statistik dan probabilitas.
semua pengambilan keputusan berdasarkan peluang. Nah, Vira, silakan. Baik, Pak. Apa yang kita maksud ketika kita membuat pernyataan John mungkin akan memenangkan pertandingan tenis atau saya memiliki peluang 50-50 untuk mendapatkan angka genap ketika sebuah dadu dilempar atau universitas tidak mungkin memenangkan pertandingan sepak bola malam ini atau sebagian besar lulusan kami kemungkinan akan menikah dalam waktu 3 tahun. Dalam setiap kasus, kita mengungkapkan hasil yang tidak kita yakini. Tetapi karena informasi masa lalu atau dari pemahaman tentang struktur percobaan, kita memiliki tingkat keyakinan tertentu terhadap validitas pertanyaan tersebut. Pernyataan tersebut ya. Ya, Pak. Bilkis, silakan. Baik, Pak. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merupakan hasil dari eksperimen statistik tersebut dievaluasi melalui serangkaian bilangan real yang disebut bobot atau probabilitas yang berkisar dari 0 hingga 1. Untuk setiap titik dalam ruang sampel, kita menetapkan probabilitas sedemikian rupa sehingga jumlah semua probabilitas adalah 1. Jika kita memiliki alasan untuk percaya bahwa suatu titik sampel tertentu cukup mungkin terjadi ketika eksperimen dilakukan, probabilitas yang ditetapkan harus mendekati 1. Di sisi lain, probabilitas yang mendekati 0 ditetapkan untuk suatu titik sampel yang tidak mungkin terjadi. Dalam banyak eksperimen, seperti melempar koin atau dadu, semua titik sampel memiliki peluang yang sama untuk terjadi dan diberi probabilitas yang sama. Untuk titik-titik di luar ruang sampel, yaitu untuk peristiwa-peristiwa sederhana yang tidak mungkin terjadi, kita menetapkan probabilitasnya 0. Baik, terima kasih Bilkis. Ya, Pak. Bilkis, jadi peluang itu berkisar dari apa? Antara apa dan berapa? 0 hingga 1, Pak. Bagus. Kalau nol artinya, Kalau 0, peristiwanya tidak mungkin terjadi, Pak. kalau satu, Peristiwanya mungkin terjadi, Pak. kalau peluang 100% artinya, Eh, probabilitasnya 1, Pak. kalau peluang dua artinya, Karena mungkin terjadi 1 juga, Pak. kalau peluang nilainya dua artinya, Probabilitasnya 1, Pak. kalau peluang nilainya dua 0. atau Kok, probabilitas, 0, Pak. Soalnya hampir tidak mungkin terjadi, Pak. bukan, nilai probabilitasnya dua. Oh, 2, Pak. Baik. Artinya apa? Hmm, Artinya Bapak salah, karena nilai probabilitas itu hanya bisa satu maksimalnya. baik, Pak. Kalau kalian nanti menghitung peluang ketika sedang bekerja atau mengerjakan tugas atau di dunia kerja nanti, kalian temukan nilai peluang kalian besar dari satu, maka ada yang keliru dalam perhitungan. Atau nilai peluang kalian kecil dari nol, juga ada keliru dalam perhitungan. Karena peluang nilainya hanya 0 sampai 1. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya ruang sampel. Berapa kemungkinan terjadinya sampel? Nah, lanjut. Silakan. Farel udah tadi belum? Belum, Pak. Silakan. Oke. Probabilitas. Untuk menemukan probabilitas suatu kejadian A, kita jumlahkan semua probabilitas yang diberikan pada titik sampel di A. Jumlah ini disebut probabilitas A dan dilambangkan dengan P dalam kurung A. Definition 2.9. The probability of an event A is just the sum of the weight of all sample points in A. Therefore, eh, 0 kurang dari. Probability. Oke, silakan Mas Indonesia. Peluang dari A Oke, Pak. besar sama dengan nol, kecil sama dengan Satu, Pak. 1.
peluang himpunan kosong adalah 0, Pak. peluang semesta adalah Sama dengan 1. oke. Oke. Furthermore, if A1, A2, A3 until is a sequence of mutually exclusive events, then peluang A1 Union peluang union union A2 A2, union gabungan A3, union until by peluang A1 plus peluang A2 plus peluang A3 plus until. Gitu, Pak. Oke. Jadi peluang itu nilainya pasti antara 0 sampai 1. Peluang himpunan kosong itu adalah 0. Dan peluang semesta itu pasti 1. Nah, jika A1, A2, A3 adalah mutually exclusive event. Apa itu mutually exclusive event? Lihat catatan yang sebelumnya. Maka gabungan peluang A1, A2, A3, dan seterusnya adalah peluang A1 tambah peluang A2 dan peluang A3. Kita lihat sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa munculnya paling sedikit satu sisi kepala? Nah, sebuah koin dilempar 2 kali. Muncul paling sedikit satu sisi kepala. Artinya kan kemungkinannya kan kepala-kepala, kepala ekor, head tail, tail head, atau tail tail atau ekor-ekor. Hanya ada 4 kemungkinan ini. Maka minimal satu kepala itu muncul di 1, 2, 3. Tiga kemungkinannya dari semestanya 4. 3/4. Atau peluang ini 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 3/4. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti kelas yang jam 11 materinya akan lebih jauh dari kelas ini. Maka kalian harus mendengarkan rekaman video kelas yang jam 11. Kelas yang jam 11 awalnya akan mendengarkan rekaman video kalian. Setelah itu mereka akan lanjut dengan materi baru. Kalian yang sekarang mengikuti rekaman video mereka. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.